Hari ini kita akan belajar bagaimana ketika Tuhan Yesus dicobai oleh iblis dan bagaimana iblis berusaha memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan kepada Tuhan Yesus. Jika iblis pada saat itu mau memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan kepada Tuhan Yesus, begitu juga hari ini. Iblis mau memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan kepada saudara dan saya. Mari kita buka di dalam Matius 3 ayat 16 dan 17, kemudian dilanjutkan Matius pasal 4 ayat 3 dan 4. Saya akan baca untuk saudara-saudara. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka. Ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Bahasa King James-nya berkata, "This is my beloved son, in whom I am well pleased." Bahasa Indonesianya menerjemahkan dengan baik, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Ketika firman Tuhan berkata kepada Tuhan Yesus, ketika Bapa di surga berkata kepada Tuhan Yesus, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Tuhan waktu itu Bapa di surga tidak sedang berkata kepada Tuhan Yesus saja, saudara-saudara. Tetapi Bapa di surga juga hari ini sedang berkata kepada saudara dan saya, "Inilah anakku yang kukasihi." Saudara dan saya adalah anaknya yang ia kasihi. In whom I am well pleased. Di mana di dalam Yesus, bukan di dalam diri saudara dan saya, tetapi di dalam Kristus, ia berkenan kepada kita. Hari ini Tuhan berkata hal yang sama kepada Tuhan Yesus juga kepada saudara dan saya. Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Sebab Tuhan begitu mengasihi dunia." Tuhan begitu mengasihi kita. Jika Tuhan mengasihi kita saja, itu sudah cukup saudara-saudara bagi kita. Tetapi di Efesus 1 ayat 6 dikatakan, kita ini dikasihi, we are accepted in the beloved. Kita ini diterima, kita ini dikasihi di dalam Yesus yang dikasihinya. Jika Tuhan berkata, ia sangat mengasihi kita, itu sudah cukup bagi kita saudara-saudara. Tetapi jika firman Tuhan berkata, ia mengasihi kita sama seperti mengasihi Kristus, itu adalah hal yang luar biasa, saudara-saudara. Wow, kita perlu terima kebenaran ini, saudara-saudara. Kebenaran ini perlu masuk menjadi rema di dalam hati kita. Bahwa Tuhan ini bukan hanya mengasihi kita, tetapi kita dikasihi sama seperti Ia mengasihi Kristus. Mengapa kita perlu menerima kebenaran ini? Mengapa kebenaran ini perlu menjadi rema di dalam hidup kita, tertanam di dalam hati dan pikiran kita, saudara-saudara? Karena ketika kita sadar bahwa kita adalah orang yang dikasihi Tuhan, kita akan mampu melewati berbagai pencobaan yang perlu kita lalui di dalam hidup ini. Kita akan mampu melewati pencobaan-pencobaan, tipuan-tipuan yang sedang diarahkan iblis kepada hidup kita. Amin, saudara-saudara. Jadi ketika Tuhan berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Hari ini Tuhan juga sedang berkata kepada saudara dan saya, saudara adalah anak Tuhan yang dikasihi. Kepada Tuhan Yesus, melalui Tuhan Yesus, ia berkenan kepada saudara. Jadi ketika saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yesus ada di dalam saudara, saudara ada di dalam Yesus. Allah itu menjadi Immanuel, ia ada di dalam kita. Bukan hanya beserta kita, ia ada di dalam kita. Jadi ketika Tuhan mengasihi kita, ia berkenan kepada kita. Ia berkenan bukan kepada saudara dan saya, tetapi ia berkenan kepada Kristus. Karena saudara dan saya ada di dalam Kristus, maka ia juga berkenan kepada kita. Kita ini dikasihi di dalam Yesus yang dikasihinya. Amin. Kemudian saya akan lanjut di Matius pasal 4 ayat 3 dan 4. Lalu datanglah si pencoba itu yang adalah iblis dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ayat 4, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ayat 3, lalu datanglah si pencoba itu, yaitu iblis berkata kepada Tuhan Yesus, jikalau engkau anak Allah. Iblis ini sedang mengutip dari Matius pasal 3 ayat 17 ketika langit terbuka dan suara dari sorga berkata, inilah anakku yang kukasihi.
Tuhan mengatakan kepada Tuhan Yesus dan kepada kita hari ini, inilah anakku, engkaulah anakku yang kukasihi. Tetapi waktu itu iblis mengutip ayat tersebut dan menghilangkan bagian yang kukasihi. Iblis hanya berkata kepada Tuhan Yesus, apabila engkau anak Allah. Mengapa iblis menghilangkan bagian kukasihi? Iblis mengutip firman tetapi ia tidak mengutip secara utuh. Saudara-saudara, jangan bangga ketika saudara dan saya mengenal atau membaca firman Tuhan. Karena iblis pun tahu akan firman Tuhan, saudara. Bahkan ia mengutip dari firman Tuhan. Tetapi iblis hanya mengutip sebagian. Mengapa iblis mengutip sebagian? Karena kita harus tahu bahwa iblis itu adalah pendusta. Firman Tuhan berkata iblis itu adalah bapa segala pendusta. Efesus 6 katakan iblis memiliki senjata, yaitu tipu muslihat. Iblis sudah tidak memiliki senjata lagi untuk menghancurkan saudara dan saya hari ini. Karena firman Tuhan katakan, di salib Kristus, Tuhan sudah melucuti, disarm, semua kekuatan musuh. Semua kekuatan iblis sudah dilucuti, sudah diambil oleh Tuhan. Iblis tidak bisa lagi menyentuh kita secara fisik, saudara-saudara. Tetapi iblis masih bisa menipu kita dengan tipu muslihatnya di dalam pikiran kita. Saat itu iblis juga sedang menipu Tuhan Yesus, sedang memutarbalikkan karena karena iblis adalah ahlinya tipu muslihat. Maka ia seringkali menggunakan kebenaran firman Tuhan. Ia selalu menggunakan kebenaran firman Tuhan dengan memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan itu dan diberikan kepada saudara dan saya. Hari itu iblis berkata kepada Tuhan Yesus, mau memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan di hadapan Tuhan Yesus dengan berkata, apabila engkau anak Allah. Padahal firman Tuhan berkata, inilah anakku yang kukasihi. Iblis menghilangkan bagian yang paling penting dari apa yang firman Tuhan sampaikan kepada Yesus sendiri, yaitu bahwa engkau adalah anak yang dikasihi Tuhan. Mengapa? Karena iblis tahu jika orang percaya dan sadar bahwa ia adalah anak yang dikasihi Tuhan, tidak ada satupun pergumulan, pencobaan di dalam dunia ini yang bisa menjauhkan orang itu dari kasih Bapa. Orang itu akan menjadi pemenang di dalam kehidupan ini. Tidak peduli pergumulan-pergumulan, pencobaan-pencobaan apapun yang sedang dilemparkan oleh iblis di dalam kehidupannya. Ia akan menjadi pemenang bersama-sama dengan Kristus. Karena ia sadar bahwa ia adalah orang yang dikasihi Tuhan. Amin, saudara. Karena itu terima kebenaran firman Tuhan hari ini, saudara. Bahwa saudara dan saya adalah anak yang dikasihi Tuhan. Jika saudara hari ini menghadapi sakit penyakit, mungkin saudara berkata-kata, mungkin saudara bertanya-tanya, apakah Tuhan mengasihi saya? Jika ia mengasihi saya, mengapa ia belum menyembuhkan saya? Apakah ia mau menyembuhkan saya? Saya jadi teringat suatu kisah. Ketika seorang kusta datang kepada Yesus, Alkitab mencatat. Orang kusta itu berkata kepada Tuhan Yesus, Guru, apabila engkau mau, engkau bisa menyembuhkan saya. Orang kusta itu tidak pernah meragukan kuasa Yesus untuk menyembuhkan dia. Yang ia ragukan adalah apakah engkau mau menyembuhkan saya. Mungkin hari ini saudara sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi saudara masih memiliki pertanyaan sama seperti orang kusta itu. Apakah Tuhan mau menyembuhkan saya? Saudara dengar baik-baik kebenaran firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan berkata dari surga, Bapa dari surga sedang berkata kepada saudara, saudara adalah anak yang dikasihi Tuhan. Kepada saudara, kepada Yesus yang ada di dalam saudara, yang saudara ada di dalam dia, Tuhan berkenan kepada saudara. Tahukah saudara, perkenanan Tuhan itu menentukan segalanya. Apakah seseorang itu menerima berkat atau tidak, menerima kesembuhan atau tidak. Itu semua bergantung kepada perkenanan Tuhan, saudara. Jika pada hari ini Tuhan berkata, engkau adalah anakku yang kukasihi, kepada Yesus, kepada kalian, kepada saudara yang ada di dalam Kristus, Tuhan berkenan. Itu jika Tuhan sudah berkata ia berkenan kepada saudara dan saya. Berarti Tuhan sudah memberikan kesembuhan itu kepada saudara dan saya. Amin, saudara. Berarti Tuhan sudah memberikan berkat itu, penyediaan itu, jawaban atas pergumulan saudara dan saya hari ini. Amin, saudara. Jadi hari ini saudara tidak perlu meragukan lagi apakah Tuhan mau memberkati saudara, apakah Tuhan mau menyembuhkan saudara. Terima kebenaran ini. Kepada saudara ia berkenan, ia sudah memberi perkenanan, ia sudah memberi kesembuhan, sudah memberi berkatnya kepada saudara.
Efesus 1 katakan, He has blessed you with all pneumaticus blessing. Ia sudah memberkati saudara dengan segala berkat-berkat rohani. Jadi hari ini Tuhan sudah memberkati saudara. Berkat-berkat rohani di situ yang dimaksud bukanlah tentang damai, sejahtera, sukacita, dan berkat-berkat lain yang tidak bisa dilihat, saudara. Tetapi yang dimaksud adalah berkat-berkat yang dari tempat maha tinggi, yang sumbernya berasal dari Tuhan. Bahasa aslinya berkata pneumaticus blessing, artinya berkat yang berasal dari Tuhan. Jadi firman Tuhan berkata, Ia sudah memberkati saudara dan saya dengan segala berkat-berkat yang berasal dari Tuhan. Amin, saudara. Kemudian firman Tuhan juga berkata, bagi saudara yang sedang sakit, oleh bilur-bilur Yesus, saudara sudah sembuh. Firman Tuhan tidak berkata saudara akan sembuh atau saudara mudah-mudahan sembuh. Tetapi firman Tuhan berkata 1 Petrus 2 ayat 24, oleh bilur-bilur Yesus, saudara dan saya sudah sembuh. Jadi hari ini Tuhan sudah memberikan kesembuhan kepada saudara. Saudara adalah orang-orang yang sudah disembuhkan. Saudara adalah orang-orang yang sudah diberkati. Ia sudah memberikan perkenanannya kepada saudara yang ada di dalam Kristus. Amin. Saya akan lanjutkan. Matius pasal 4 ayat 4, tapi Tuhan Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tuhan Yesus mengajarkan, firman Tuhan mencatat di sini bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kita. Ketika kita menghadapi pencobaan yang dari iblis, ada satu hal yang perlu kita lakukan, yaitu kita perlu firman Tuhan, saudara. Tidak cukup untuk mengetahui dan mengenal bahwa saudara dan saya adalah orang yang dikasih Tuhan. Jika saudara dan saya hanya berhenti sampai di situ, bahwa kita adalah orang yang dikasih Tuhan. Tetapi jika kita tidak memiliki firman, firman itu tidak akan berakar di dalam hati kita. Suatu saat ketika pencobaan yang lain datang kembali, saudara tidak tahu bagaimana berdiri di atas kebenaran firman. Karena saudara tidak pernah memiliki firman itu di dalam hati saudara. Karena itu Tuhan Yesus ajar kepada kita hari ini. Firman Tuhan berkata, manusia, kita bukan hidup dari roti saja, tetapi kita hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Jadi kita perlu firman Tuhan untuk menghadapi pencobaan yang berasal dari si jahat, saudara. Amin, saudara. Yosua katakan, di dalam kitab Yosua firman Tuhan katakan, renungkanlah firman itu siang dan malam. Maka perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Firman Tuhan mengajarkan kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Tuhan Yesus mengajarkan manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman. Kita membutuhkan firman Tuhan, saudara. Karena firman Tuhan itu adalah pribadi Yesus sendiri. Ketika kita sedang merenungkan firman Tuhan, ketika kita sedang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, kita sedang berjumpa dengan Yesus siang dan malam. Ia sedang berbicara kepada kita secara pribadi melalui kebenaran firman-Nya. Kita dapat langsung berjumpa dengan Yesus secara pribadi melalui kebenaran firman. Amin. Kemudian ketika kita membuka hati kita adalah tanah yang subur. Karena Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kepada kita bahwa firman Tuhan itu adalah benih. Ketika kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, hati kita ini adalah tanah. Kita sedang menanam benih firman Tuhan di dalam hati kita. Kemudian merenungkan siang dan malam, kita sedang menyiraminya, saudara-saudara. Ketika benih itu disiram, diairi dengan baik, dalam tanah yang baik, benih itu akan tumbuh, akar dulu, firman Tuhan berkata. Kemudian tangkai mulai keluar, biji bulir, dan buah itu firman Tuhan katakan akan keluar dengan sendirinya. Buah itu bicara tentang manifestasi janji Tuhan. Itu bicara tentang kesembuhan yang saudara perlukan. Penyediaan yang saudara perlukan. Jawaban atas doa-doa yang saudara perlukan. Amin, saudara. Ketika Yusuf dijual di penjara, selama 13 tahun Yusuf mengalami pencobaan-pencobaan itu, saudara. Selama 13 tahun Yusuf dicobai. Tetapi firman Tuhan mencatat di Kejadian pasal 37. Bagaimana Yusuf itu dikasihi oleh bapaknya. Kejadian 37 ayat 3 berkata, Israel sangat mengasihi Yusuf. Bahkan Israel mengasihi Yusuf lebih daripada saudara-saudaranya.
yang membuat Yusuf ini bisa menghadapi 13 tahun pencobaan, di mana itu bukan karena kesalahannya. Adalah karena Yusuf sadar dan percaya bahwa ia dikasihi bapaknya. Yusuf sadar bahwa Israel mengasihi dia. Bahkan dikatakan Israel lebih mengasihi dia daripada saudara-saudara yang lain. Pesan itu saudara-saudara, kasih bapaknya itu ia bawa di dalam kehidupannya. Bahkan ketika ia masuk penjara, ia dijual oleh saudara-saudaranya karena saudara-saudaranya iri, benci terhadap dia karena ia memperkatakan visi Tuhan di dalam hidupnya, bahwa saudara-saudaranya suatu saat akan datang sujud menyembah kepada dia. Tuhan memberi visi kepada Yusuf, dan ketika ia memperkatakannya, saudara-saudara benci kepadanya, kemudian ia dijual. Ketika ia dijual, ia dibeli oleh Potifar. Kemudian ketika ia ada di rumah Potifar, istri Potifar mau berselingkuh kepada dia, tetapi Yusuf lari daripadanya. Dan Yusuf akhirnya dijebloskan ke dalam penjara, bukan karena kesalahan dia, saudara-saudara. Selama 13 tahun Yusuf mengalami itu. Tetapi yang membuat Yusuf mampu menghadapi semua pencobaan-pencobaan itu karena ia sadar bahwa ia adalah orang yang dikasihi bapaknya. Ketika Yusuf di penjara, kemudian Yusuf bertemu dengan juru minum dan juru roti, di mana Yusuf menerjemahkan mimpi-mimpi mereka. Yusuf menerjemahkan mimpi juru minum bahwa ia akan kembali lagi melayani Firaun. Dan juru roti, ia akan dibunuh, dihukum mati oleh Firaun, dan mimpi itu menjadi kenyataan. Tapi yang menarik, firman Tuhan berkata ketika Yusuf menerjemahkan mimpi juru minum, Yusuf berkata kepada juru minum, apabila sudah baik keadaanmu nanti, maksudnya apabila engkau nanti sudah dilepaskan dari penjara dan kembali melayani Firaun, jangan lupa berterima kasih kepadaku dengan apa? Dengan memperkatakan hal ihwalku kepada Firaun. Tolong bantu aku keluar dari penjara ini. Jadi Yusuf berkata kepada juru minum, jangan lupakan ceritakan saya kepada Firaun. Jadi Yusuf masih menyimpan janji atau visi yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya, saudara. Itu yang membuat dia bisa bertahan di dalam masa-masa pergumulan atau pencobaan selama 13 tahun itu, sejak mulai dari visi yang Tuhan berikan itu kepada dia sampai ia menjadi Perdana Menteri. Yang membuat ia mampu melewati masa-masa pencobaan itu adalah karena ia sadar pertama-tama bahwa ia dikasihi oleh bapaknya. Kemudian yang kedua adalah karena ia memiliki visi atau firman Tuhan di dalam hatinya, saudara-saudara. Karena itu Tuhan Yesus mengajar kepada kita, tidak cukup bagi kita hanya sadar bahwa kita ini adalah orang yang dikasihi Tuhan. Bahwa kepada kitalah Tuhan berkenan, bahwa Tuhan sudah berkenan kepada kita. Ia sudah memberikan perkenanannya kepada kita. Tidak cukup itu, saudara-saudara. Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana kita perlu memiliki firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, supaya firman itu tumbuh di dalam hati kita. Karena firman itu yang akan memampukan kita melalui pencobaan-pencobaan, pergumulan-pergumulan yang perlu kita lalui selama kita hidup di dunia ini, saudara-saudara. Amin, saudara-saudara. Karena selama saudara dan saya hidup di dunia ini, tidak ada satupun orang yang akan luput dari pencobaan. Tuhan Yesus mengajarkan kita bagaimana ketika ia dicobai, ia sadar bahwa ia adalah orang yang dikasihi Tuhan. Kemudian ia sadar akan kebutuhannya akan firman Tuhan. Ia berkata manusia hidup bukan dari roti saja. Bukankah menarik bagaimana Tuhan Yesus memperkatakan firman, memperumpamakan firman dengan roti, dengan makanan. Itu berarti sebagaimana kita butuh makanan setiap hari untuk kita bisa hidup, memiliki tenaga, memperbaharui tenaga kita. Begitu juga kita membutuhkan kebenaran firman Tuhan setiap hari, saudara-saudara. Bukan hanya sekali-kali saja. Mungkin hari ini saudara sedang di dalam pergumulan atau pencobaan yang daripada si jahat. Saudara belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, bahwa saudara adalah orang yang dikasihi Tuhan. Bahwa Tuhan sudah berkenan kepada saudara. Bahwa ia sudah memberkati saudara. Ia sudah menyembuhkan saudara. Ia tidak lagi menahan perkenanannya hari ini. Karena ketika Tuhan berkenan, perkenanan Tuhan itu yang memberikan kemudahan, saudara-saudara. Memberikan jawaban bagi setiap orang yang mengalami perkenanan Tuhan. Amin, saudara-saudara. Mungkin saudara sekarang ada yang berkata, Pak, Yusuf memiliki bapak yang baik, yang mengasihi dia.
Tapi saudara tidak memiliki ayah yang baik di dunia ini. Ingat saudara, ketika saudara adalah orang percaya, saudara sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mungkin saudara tidak memiliki orang tua atau ayah yang baik, tetapi saudara memiliki Bapa di surga. Saudara memiliki Bapa yang baik, Bapa yang sangat mengasihi saudara, dan Bapa yang memberi perkenanannya kepada saudara. Saudara perlu mengampuni orang tua saudara, karena alasan Yusuf mampu melewati masa-masa pencobaan, pergumulan di dalam hidupnya, dan keluar sebagai pemenang. Karena Yusuf memiliki hati yang bersih, saudara-saudara. Bagaimana kita bisa tahu? Karena firman Tuhan mengatakan, ketika Yusuf berjumpa kembali dengan saudara-saudaranya yang sudah menjual dia, Yusuf tidak mengalami kepahitan di dalam hatinya. Ia memaafkan saudara-saudaranya. Bahkan Yusuf berkata, dia tahu mengapa hal ini terjadi, karena ini semua adalah rencana Tuhan. Ia tidak pernah menyalahkan saudara-saudaranya karena keadaannya saudara-saudara, sebab ia masuk penjara. Ia berkata ia tahu ini semua rencana Tuhan. Supaya apa? Karena Tuhan memiliki rencana supaya keluarganya bisa terpelihara. Dengan Yusuf dijual oleh kakaknya, masuk penjara dan akhirnya bertemu Firaun. Tuhan memiliki rencana di balik hal-hal yang tidak baik yang terjadi dalam hidup Yusuf. Begitu juga saudara, mungkin saudara memiliki orang tua yang tidak baik atau kurang mengasihi saudara, tetapi saudara perlu mengampuni mereka. Saudara perlu menjaga hati saudara dari segala kepahitan. Orang tua saudara, saya percaya, sudah melakukan hal yang terbaik yang bisa mereka lakukan. Tetapi mungkin karena tekanan hidup yang mereka alami, akhirnya mereka tidak bisa mengekspresikan kasih itu kepada saudara. Tetapi saudara memiliki Bapa di surga yang sangat mengasihi saudara. Ia sangat mengasihi saudara, ia sudah berkenan kepada saudara. Perkenanannya sudah diberikan kepada saudara hari ini. Amin, saudara-saudara. Saya berharap saudara-saudara diberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara-saudara sekalian. Saudara adalah orang-orang yang sudah diberkati. Saudara adalah orang-orang yang sudah disembuhkan. God bless you all. Sampai jumpa di lain waktu.